Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zanubani Amila Manzil. Oke, di sini kita akan melanjutkan studi hadis bab 9 dengan judul perawi dan proses transmisi. Perawi atau rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu sabda, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad. Nah, perawi ini mempunyai peran, yakni bertanggung jawab menjaga keaslian hadis melalui rantai transmisi atau sanad. Nah, faktanya ada ribuan perawi dalam sejarah Islam seperti Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anha. Pengertian transmisi sendiri adalah proses penyampaian hadis dari sumber asli Nabi Muhammad melalui rantai perawi hingga sampai kepada kita. Nah, tujuannya memastikan hadis tetap autentik dan tidak berubah. Nah, di sini juga ada syarat transmisi. Syarat utama agar transmisi sahih adalah dibutuhkan keadilan. Perawi harus jujur, tidak berdusta, dan tidak melakukan dosa besar. Terus yang kedua, ketetapan. Perawi harus hafal kuat dan akurat dalam meriwayatkan. Yang ketiga adalah mempunyai ketersambungan. Rantai perawi tidak terputus dari generasi ke generasi. Dan yang keempat adalah tidak ada syadz atau keganjilan. Hadis tidak bertentangan dengan hadis sahih lainnya. Yang terakhir ini, jika syarat tidak terpenuhi, hadis bisa lemah atau dhaif atau palsu, maudhu'. Nah, di sini juga ada metode transmisi untuk penyampaian hadis. Yang pertama adalah dengan cara simak atau mendengar. Perawi mendengar langsung dari guru lalu meriwayatkannya. Dan yang kedua adalah qiraah dengan cara membaca. Perawi membaca hadis di depan guru untuk konfirmasi. Terus yang ketiga, ijazah dengan izin. Guru memberikan izin untuk meriwayatkan tanpa mendengar langsung. Yang keempat ada mukatabah melalui surat, penyampaian melalui surat atau tulisan. Dan yang kelima, wijdan atau temuan. Perawi menemukan hadis dalam buku dalam meriwayatkannya. Dan yang terakhir, untuk tujuan metodenya adalah meminimalkan kesalahan dan memastikan keaslian. Nah, kita melanjutkan ilmu al-jahr wa al-ta'dil. Di sini juga dia mempunyai pengertian sendiri, yakni ilmu yang mempelajari cacat atau jar dan keadilan atau ta'dil perawi hadis. Nah, jar atau cacat yakni seperti kekurangan seperti dusta, lupa, atau bid'ah yang membuat riwayatnya menjadi lemah. Ta'dil atau keadilan adalah kualitas positif seperti jujur, hafal kuat, dan takwa. Di sini juga menjelaskan peranan ulama kritikus perawi hadis. Pengertian ulama kritikus adalah ulama yang ahli dalam menilai dan mengkritik perawi hadis berdasarkan biografi, sifat, dan riwayat mereka. Nah, peranan utamanya adalah menilai kredibilitas, mengklarifikasikan perawi sebagai yang sahih, hasan, dhaif, atau maudhu' melalui ilmu jar atau cacat dan ta'dil. Memverifikasikan transmisi atau memastikan rantai perawi atau sanad tidak terputus, akurat, dan bebas dari kesalahpahaman seperti dusta atau lupa. Dan yang kedua ini menyusun kitab sahih. Seperti Bukhari dan Muslim, mereka menyaring ribuan hadis untuk menghasilkan koleksi autentik. Dan mencegah penyelewengan, mengidentifikasikan
hadis palsu yang bisa menyesatkan umat Islam. Nah, di sini juga ada kitab-kitab Al-Jahr wa Ta'dilnya. Yang pertama kitab utama Tahdhib Al-Tahdhib ya. Yang kedua Taqrib Al-Tahdhib, yang ketiga Al-Kamal fi Asma' ar-Rijal, yang keempat Mizan Al-I'tidal, yang kelima Lisan Al-Mizan. Nah, kesimpulan dari bab ini adalah perawi dan transmisi adalah fondasi hadis. Syarat, pengertian metode, dan ilmu al-jahr memastikan keasliannya. Nah, manfaatnya diadakan al-jahr adalah membantu umat Islam memahami ajaran Nabi yang benar dan mencegah penyelewengan. Nah, pesan dari bab ini adalah pelajari hadis dari sumber terpercaya untuk menghindari kesalahan. Sekian, terima kasih. Bila ada salah atau kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.